Mari saudara-saudara sekalian kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Mungkin bagian perikop ini saudara tidak asing bagi kita ya, untuk kita melihat perikop ini ya. Tetapi saudara, firman Tuhan begitu kaya, biarlah kita boleh terus makin bertambah di dalam pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bersama-sama Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya mengajak kita membaca bergantian. Saya satu ayat, Bapak Ibu Saudara membaca satu ayat. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tujuanmu membawa? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka kau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia berpulang menyambutnya dengan mempersiapkan makanan. Tetapi yang kedua mempunyai Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lagi datang ke tempat itu. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membawa keluarganya, serta dia mendiamnya dengan mulianya. Kemudian ia menanyakan hal itu kepada saudara yang bertanya sendiri, lalu Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ayat yang ke-37 bersama-sama. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu yang saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini merupakan perumpamaan daripada Tuhan Yesus yang dimulai daripada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, ini pertanyaan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Bahwa bagaimana seseorang memiliki arti di dalam kehidupannya jikalau dia boleh memiliki hidup yang kekal itu. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang tidak memiliki kesempatan di dalam kehidupannya untuk mengenal Tuhan, untuk dia mengetahui akan Tuhan. Tetapi saudara, pada waktu seorang dia boleh mengenal Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan, itu merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh percaya, dia boleh beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan ini pun penting dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana saudara di dalam kehidupan yang sementara ini kita bertanya, bagaimana kehidupan yang nanti? Tetapi saudara, banyak orang hari ini di dalam kehidupannya yang tidak memikirkan akan hari nanti. Hari esok artinya setelah dari dunia ini. Sehingga di dalam kehidupannya hanya sementara menjalani kehidupan hari lepas hari,
hanya memikirkan apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi soal nanti tidak dipikirkan dan tidak direnungkan. Nah, saudara sekalian, tetapi ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus bukan karena dia untuk mau mengetahui akan hidup yang kekal itu, tetapi hanya ingin mencobai Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada ahli Taurat ini apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Oh, saudara, tentunya seorang ahli Taurat dia mengetahui. Bahkan di luar kepala pasti. Ya, saudara, dia menjawab dengan lantang mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara sekalian, tetapi saudara, ahli Taurat ini dia mau membenarkan dirinya. Dia sudah mengetahui itu. Mengasihi Allah dan mengasihi akan sesama. Tetapi saudara-saudara sekalian, karena untuk membenarkan dirinya, maka seorang ahli Taurat ini dia bertanya, siapakah sesamaku manusia itu? Siapakah sesamaku manusia itu? Saudara, di sini kita melihat bahwa bagaimana saudara seorang yang mau membenarkan dirinya, merasa sombong aku di dalam kehidupannya, saudara, sehingga saudara selalu mau bertanya-bertanya dan menyatakan di dalam sepertinya saudara tidak mengetahui akan siapa sesama itu. Tetapi sebenarnya sudah berada pertanyaan ini, saudara, siapa sih yang tidak tahu sesama kita? Tetapi lebih jauh lagi, saudara, di dalam pertanyaan ini, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sederhana. Ada seorang yang dari Yerusalem ke Yeriko. Di dalam perjalanannya, saudara, maka ada perampok. Bukan saja merampok hartanya, barangnya, tetapi dia dipukul dan sampai tergeletak dan hampir mati, lalu ditinggal. Saudara, orang ini terkapar di pinggir jalan. Lalu saudara, ada seorang imam yang lewat. Apakah imam ini dia tidak lihat ada seorang yang tergeletak? Saudara-saudara sekalian, pasti imam ini melihatnya. Tetapi saudara, dia dari jauh, saudara, dari seberang jalan dikatakan melewati akan orang yang tergeletak itu dan tidak menolongnya. Lalu datanglah orang yang kedua, seorang Lewi. Saudara, orang Lewi ini, apakah dia tidak melihat ada sesosok orang yang tergeletak di pinggir jalan? Saudara, pasti orang Lewi ini mengetahui. Tetapi saudara, dikatakan dia melewati akan orang itu dari seberang jalan dan tidak menolong. Tetapi ada seorang Samaria. Saudara, orang Samaria ini dia melewatinya. Dan dia melihat ada seorang tergeletak di pinggir jalan itu. Lalu saudara, dia tergeraklah hatinya. Ketika dia melihat akan orang yang tergeletak di pinggir jalan itu, maka saudara, pada saat itu juga hatinya terbelah oleh belas kasihan kepada orang yang tergeletak di pinggir jalan itu. Saudara-saudara sekalian, hati yang tergerak oleh belas kasihan tidak memungkinkan orang Samaria ini pergi dan meninggalkan orang itu. Tetapi saudara, dia datang menghampiri akan orang yang tergeletak ini. Lalu dia membangunkanlah, lalu melihat luka-luka, lalu dia membalut luka-lukanya. Saudara, lalu diberikan minyak dan anggur kepada orang ini, sehingga dia boleh mendapatkan kekuatan kembali, kesegaran kembali. Nah, saudara, ternyata orang ini dia belum mati. Lalu saudara-saudara sekalian, lalu dia memainkan orang ini ke atas keledai, dan dia membawa dengan keledainya sendiri dan dibawa ke rumah penginapan.
Lalu saudara sudah sampai di rumah penginapan. Dia memberikan uang 2 dinar untuk biaya rumah penginapan. Saudara, bukan hanya ditaruh untuk di rumah penginapan itu, tetapi supaya dirawat. Dan kalau aku kembali, kalau kekurangan biayanya, saya akan tanggung semuanya. Saudara-saudara sekalian, itulah akhir daripada perumpamaan ini. Lalu Tuhan Yesus bertanya, dari ketiga orang ini, kepada ahli Taurat itu, dari ketiga orang ini, siapakah sesama manusia? Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, orang yang melakukan dan tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menolong orang itu. Saudara-saudara sekalian, pelajaran daripada Tuhan Yesus ini sederhana, yaitu bagaimana saudara seorang Samaria ini, dia tergerak hatinya untuk mengasihi orang yang tergeletak pada saat itu yang membutuhkan pertolongan, yang sudah setengah mati dan hampir mati. Waktu itu saudara, tidak ada orang yang mau menolongnya. Tetapi karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia bukan hanya tergerak hatinya oleh belas kasihan, tetapi dia menunjukkan bagaimana saudara, dia mau menolong akan orang ini. Saudara-saudara sekalian, jikalau bagian firman Tuhan ini diaplikasikan di dalam kehidupan kita, saudara, biarlah kita juga boleh belajar bagaimana saudara kita mengasihi akan sesama kita. Bukankah itulah yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam perintah kasih? Daripada hukum kasih, Tuhan Yesus mengatakan supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan kita mengasihi akan sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana saudara kasih kita kepada sesama kita? Apakah saudara sudah tidak ada gerakan lagi untuk kita mengasihi akan sesama kita? Secara nyata saudara, mungkin kita menolong secara harafiah di dalam kisah ini seperti orang Samaria menolong. Tetapi saudara, di dalam bagian ini, di dalam konteks ini saudara, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita seperti seorang ahli Taurat ini, yang bertanya apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, bukan yang penting bagaimana di dalam menolong sesama, di dalam yang sekarat, di dalam arti jiwanya hampir mati. Tetapi saudara, yang sangat penting adalah bagaimana saudara kita mengasihi akan jiwa-jiwa. Bagaimana kita mengasihi akan jiwa-jiwa mereka yang akan binasa. Mereka bukan hampir mati, mereka mati secara rohani. Manusia yang hidup di dalam dosa, mereka mati di dalam rohani, bukan hampir mati lagi. Yang perlu ditolong saudara, yang perlu diselamatkan, yaitu bagaimana mereka untuk mengenal Tuhan. Saudara-saudara, saya masih ingat ketika saya selesai sekolah teologi, saya praktek di daerah Kalimantan Barat di Putus Sibau. Nah, saudara-saudara sekalian, Putus Sibau ini dari Jakarta naik pesawat ke Pontianak, dari Pontianak naik pesawat lagi, pesawat kecil kurang lebih 2 jam. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu itu setelah sampai di tempat ini mendarat, lalu saudara harus menyeberang Sungai Kapuas. Yang baru pertama kali saya melihat Sungai Kapuas itu yang begitu lebar sekali. Nah saudara, saya harus naik perahu menyeberangkannya. Belum ada jembatan ya. Jadi naik perahu kecil dengan motor. Sampailah di sana, saya dijemput oleh Yayasan Misi, staf di sana. Saya boleh melayani di sana selama kurang lebih 1 tahun.
di sana. Dan sudah selesai, saudara, saya kembali. Dan di dalam perjalanan pesawat, lalu saya memperhatikan, melihat ke bawah. Sudah di dalam perjalanan itu apa yang saya lihat? Hanya pohon-pohon begitu tadi ya. Hanya pohon-pohon ya. Dan sudah ya naik, lalu awan menutupi dan tidak bisa melihat lagi ya. Lalu sekali-sekali melihat ke bawah bisa melihat pohon-pohon. Nah, sudah di dalam perjalanan itu lalu saya meneteskan air mata. Bukan karena saya pergi dengan segala permasalahan ya. Saya meneteskan air mata sudah di dalam perjalanan itu, lalu saya merasakan ya bagaimana akan jiwa-jiwa yang begitu perlu untuk diselamatkan. Bukan karena saya dikasih pelayanan di tempat yang terpencil, tetapi saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan itu saya meneteskan air mata. Ada satu dorongan untuk mengasihi akan jiwa-jiwa, supaya Injil diberitakan dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan. Dan selama 1 tahun, saudara, saya boleh masuk ke pedalaman-pedalaman yang dimana mereka masih belum mengenal Tuhan. Ada satu tempat di Kapuas Hulu, lebih naik lagi, saudara, dalam perjalanan yang beberapa jam dengan perahu. Di sana ada misionari yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku dan tinggal di sana. Saudara-saudara sekalian, itulah pelayanan misi di sana, di Kalimantan. Satu ladang yang luas di mana kita memerlukan akan kasih untuk mengasihi akan jiwa-jiwa. Nah, saudara-saudara sekalian, apa artinya saya menyampaikan akan hal ini? Nah, saudara, jangan sampai di dalam kehidupan kita menjadi orang percaya, saudara, kasih kita kepada jiwa-jiwa yang terhilang, saudara, menjadi hilang. Itulah yang mengingatkan kepada saya di dalam puluhan tahun ini sudah saya melayani Tuhan. Yang saya khawatirkan, saudara, yang saya takuti, saudara, kasih saya terhadap jiwa-jiwa itu menjadi hilang, menjadi luntur karena kesibukan di dalam melayani dan menjadi rutinitas di dalam pelayanan. Nah, saudara, itulah yang mengingatkan selalu kepada saya, yaitu awal-awal permulaan di dalam saya melayani Tuhan, bagaimana akan cita saya untuk mengasihi akan jiwa-jiwa sampai saya meneteskan air mata. Jangan sampai, saudara, setelah pelayanan berpuluh-puluh tahun, saudara, kasih itu menjadi luntur dan hilang. Maka itu, saudara, pagi hari ini kita bersyukur sekali lagi kita boleh merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, yaitu dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, bagaimana, saudara, kita boleh tergerak hati kita untuk kita mempunyai kasih untuk mengasihi akan jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan. Saudara, kita bersyukur kalau kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Tetapi, saudara, Tuhan tidak ingin di dalam kehidupan kita hanya menikmati anugerah Tuhan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi, saudara, Tuhan memanggil kita dan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini untuk kita mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, biarlah kasih kita kepada jiwa-jiwa itu masih terus ada, yang terus menggerakkan hati kita untuk mengasihi akan jiwa-jiwa. Sehingga, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita boleh isi di dalam bagaimana kita boleh membawa jiwa-jiwa yang masih terhilang, jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus untuk kita boleh bawa kepadanya. Saudara, bagaimana kehidupan kita juga boleh sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana, saudara, Tuhan yang sudah mengasihi kita, dan kasih Tuhan boleh sungguh nyata di dalam kehidupan kita.
yang boleh senantiasa menggerakkan hati kita untuk kita mengasihi akan jiwa-jiwa. Saudara-saudara sekalian, maka ada 4 hal di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan, saudara, untuk kita bisa mengasihi akan jiwa-jiwa? Yang pertama, saudara sekalian, adalah berdoa. Saudara, bagaimana kita mengasihi jiwa-jiwa, saudara? Kita harus berdoa. Berdoa bagi jiwa-jiwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Yaitu bagaimana kita boleh senantiasa mendukung di dalam doa. Saudara, doa merupakan satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan penginjilan. Sudah diumpamakan seperti 2 sisi mata uang. Doa dan penginjilan itu seperti 2 sisi mata uang yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Kalau kita mau mengasihi jiwa-jiwa, saudara, maka kita harus berdoa bagi jiwa-jiwa itu. Bagaimana sudah di dalam kehidupan kita, di dalam kita mendoakan akan jiwa-jiwa. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh senantiasa berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal anugerah, mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, D.L. Moody berkata demikian, seorang hamba Tuhan, penginjil besar pada zamannya, berkata, setiap pergerakan Tuhan yang dahsyat berasal dari orang yang mau bekerja dan merawat kita. Maka kita harus memulainya dengan doa. Saudara, D.L. Moody, hamba Tuhan yang begitu besar, dia mengatakan, saudara, kalau kita mau melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam apa yang kita boleh lakukan dan kerjakan di dalam penginjilan, saudara, maka kita harus memulainya dengan doa. Maka saudara, tanpa doa maka nol di dalam penginjilan kita untuk kita mengasihi orang. Saudara, di dalam satu buku yang berjudul Menjangkau Dunia Melalui Doa, yang ditulis oleh Wesley Duewel, saudara, dia mengatakan demikian. Doa tidak menghapus atau mengganti tanggung jawab orang Kristen untuk bersaksi atau memberitakan Injil atau menolong sesama kita. Tetapi doa memberikan kesempatan kepada orang Kristen untuk memberi pengaruh yang meliputi seluruh dunia. Saudara sekalian, doa kita, saudara, bukan hanya setempat, tetapi saudara, seluruh dunia. Doa itu menjangkau seluruh dunia. Saudara, bagaimana kehidupan doa kita? Secara pribadi maupun kita bersama-sama di dalam jemaat berdoa. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di persekutuan doa, saudara, berapa persen jemaat yang berdoa? Permisi tanya, saudara, berapa persen dari jemaat yang berdoa? Saudara, kalau kita mau mengasihi akan jiwa-jiwa, maka saudara, kita harus berdoa. Kita harus mendoakan akan mereka, sehingga saudara, Tuhan boleh memakai kita dan boleh sungguh dengan kuasanya yang dahsyat, yang boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, biarlah kita boleh mengajak jiwa-jiwa untuk datang ke gereja. Saudara, ini sederhana. Apakah sekian puluh tahun saudara kita ke gereja, tetapi kita belum pernah mengajak akan jiwa-jiwa untuk datang ke gereja? Saudara, itulah peranan daripada kehidupan kita, supaya kita boleh mempunyai pengaruh di dalam kehidupan kita. Dan sederhana, saudara, hanya kita mengajak, yuk datang ke gereja, ke persekutuan. Kenapa, saudara? Pada waktu kita mengajak supaya mereka boleh mendengar Injil yang boleh disampaikan, yang boleh diberitakan. Saudara-saudara sekalian, melalui pembesukan kita juga bisa mengajak mereka untuk datang ke gereja.
Apakah kita sudah memulai, saudara? Apakah kita juga boleh punya concern perhatian kita di dalam jiwa-jiwa untuk kita boleh mendekati, kita boleh membesuk? Saudara-saudara sekalian, almarhum Pendeta Sung selalu berkata, waktu saya memulai pelayanan di Kosambi Baru ini, selalu mengingatkan kepada saya, saudara, supaya besuk. Kamu harus rajin besuk. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang mendorong saya, yang boleh mengingatkan saya. Terus, saudara, kalau kita melihat bagaimana saudara awal mula di dalam perjalanan Kosambi Baru ini, jemaat Kosambi Baru ini, saudara, yaitu memenangkan jiwa melalui pembesukan satu persatu untuk boleh membawa jiwa-jiwa. Saudara, biarlah kita boleh teruskan di dalam panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mengasihi jiwa, yaitu kita harus bersaksi. Saudara, kita harus menceritakan kepada orang lain akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan, saudara, kita malu di dalam menceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita bisa menceritakan, menyampaikan. Tetapi saudara, selain kita menceritakan, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat penting. Kehidupan kita, saudara, menjadi satu kesaksian yang hidup, yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah saudara kita mengasihi akan jiwa-jiwa? Saudara, itu akan nyata di dalam kehidupan kita, di dalam kesaksian kehidupan kita. Maka itu, saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh belajar bagaimana, saudara, di dalam kehidupan kita, kita mau sungguh menjadi saksi Tuhan. Dan kita boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, saudara, orang lain melihat. Sehingga kita boleh dapat membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang terakhir, saudara sekalian, yaitu memiliki semangat dari Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengasihi akan jiwa-jiwa, saudara? Kita harus mempunyai spirit, semangat, roh daripada Roh Kudus, Roh Allah yang boleh menolong kita untuk kita boleh mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Kita boleh digerakkan oleh kasih Tuhan itu untuk kita boleh memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, itulah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jangan semangat itu menjadi hilang, semangat itu menjadi luntur, sehingga kasih kita pun juga menjadi luntur, saudara. Biarlah kita boleh terus mohon Tuhan, berikan semangat di dalam terus melayani Tuhan. Berikan semangat untuk mengasihi akan jiwa-jiwa. Saudara, saya membaca satu iklan, ya, space iklan di Tangerang. Ada satu space iklan yang belum terisi, saudara, tetapi ada tulisannya. Jadikanlah hidup Anda lebih bermakna bagi sesama. Saudara, saya membaca akan kalimat ini buat space iklan aja loh, saudara, ya. Jadikanlah hidup Anda lebih bermakna bagi sesama. Saudara, kalimat ini begitu agung, ya. Ini hanya untuk space iklan, saudara. Biarlah saudara-saudara sekalian, bagaimana di dalam kehidupan kita isi bagi sesama kita lebih bermakna lagi. Bagaimana saudara kita mengisi akan sesama di dalam kehidupan kita kepada sesama kita untuk lebih bermakna di dalam kehidupan kita bagi sesama kita. Saudara, tentu kita mengenal Ibu Teresa, ya, yang dia juga sudah dipanggil Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani di India, di Calcutta. Saudara, dikatakan, dikisahkan, saudara, di dalam biografinya, di dalam kehidupan yang nyata, di dalam kehidupan diri daripada Ibu Teresa, saudara, di dalam dia melayani di Calcutta, yang menerima panggilan Tuhan
untuk melayani orang-orang yang termiskin, saudara, dari antara orang yang miskin pada tahun 1946 dengan caranya yang sederhana, saudara. Apa yang dia lakukan, saudara? Karena dia mengasihi jiwa-jiwa orang yang termiskin di India, yang terlantar, saudara. Dia merawat orang-orang yang sakit, yang hampir mati, yang ditemukan di sepanjang jalan Calcutta. Walaupun sejak tahun 1944, saudara, dikatakan saat itu dia menjadi kepala sekolah, dia mengidap penyakit TBC. Tetapi saudara-saudara sekalian, dia memiliki semangatnya yang luar biasa. Semangat yang tetap menyala untuk melayani Tuhan di atas segala sesuatu melalui orang-orang miskin. Dia melayani Tuhan Yesus dalam diri kaum miskin. Dia merawatnya dan memberi makan dan pakaian dan mengunjunginya. Saudara-saudara sekalian, itulah yang dilakukan Ibu Teresa. Saudara, dia tidak banyak berkata-kata mungkin, tetapi dia banyak berbuat kasih kepada sesamanya. Saudara, bagaimana kehidupan saudara dan saya? Apakah kita nyatakan di dalam kehidupan kita dengan perbuatan kasih? Apakah kita sudah hilang di dalam diri kita, sudah luntur akan kasih kita kepada sesama kita? Di dalam jemaat, saudara, kita harus saling mengasihi. Dengan sesama kita, saudara-saudara kita, di mana kita berada, kita harus mengasihi. Terlebih lagi, saudara, kepada jiwa-jiwa kita harus mengasihi mereka. Barulah, saudara, kita boleh memenangkan mereka untuk mengenal Tuhan, dan mereka boleh menikmati anugerah keselamatan yang sudah kita terima, yang kita sudah nikmati. Saudara, di akhir daripada perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, berbuatlah. Saudara, Tuhan juga memanggil saudara dan saya. Pergilah, berbuatlah. Di dalam kehidupan kita yang Tuhan masih berikan, untuk kita boleh dipakai oleh Tuhan memenangkan jiwa-jiwa. Amin.